Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 LPTK IAIN Pontianak. Perkenalkan, nama saya Abdul Khair SPDI. Saya salah seorang dari guru di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah Desa Lokba Intan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Hari ini Senin tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan mengambil tema hal-hal yang dilarang bagi wanita haid, bab bersuci daripada haid, mata pelajaran fikih kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Berikut video praktek pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya pelaksanaan praktek pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih baik lagi. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, apa kabarnya anak-anakku semuanya? Baik. Alhamdulillah. Ya, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan, keselamatan untuk masih berjumpa kembali dalam pertemuan kita pada mata pelajaran fikih. Baik. Sebelum itu Bapak absen dulu. Apakah hadir semua? Oke. Absen ya. Muhammad Fadil. Hadir. Raihan. Hadir. Perdani. Hadir. Ahmad Mawahib Ridha. Hadir. Oke. Muhammad Hafi. Hadir. Kemudian Ahmad Nasuha. Hadir. Muhammad Ansor. Hadir. Muhammad Fadilah. Tidak hadir. Oh, tidak ada. Oke. Ada yang tahu kemana? Sakit. Sakit. Oke. Kemudian Syihab. Yang hadir. Hadir juga. Dai. Hadir. Fatimah Zahra. Hadir. Rahmah. Hadir. Baik. 2 orang ya yang tidak berhadir. Enggak. Cuman 2 orang yang sakit ini semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Amin. Baik, kemudian untuk selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa dengan dimulai dengan membaca surah Ummul Quran Al-Fatihah dengan niat semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Ala hari ini wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa
rabbal Alamin. Baik, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya dari pembahasan kita yang terdahulu. Jadi kita hari ini masih menyambung pembahasan kita yang terdahulu. Baik. Adapun hari ini kita akan membahas masalah hal-hal yang dilarang bagi wanita haid. Apa saja yang tidak dibolehkan bagi perempuan atau bagi wanita yang sedang haid. Kira-kira ada yang tahu nggak apa saja yang dilarang? Hah? Tidak. Tidak. Atau mungkin pernah mendengar di TV atau di radio apa saja yang mungkin atau bisa mungkin mendengar ceramah lah. Hah? Apa saja yang mungkin dilarang bagi perempuan yang sedang haid? Ayo. Rehan. Ada tahu? Ansor. Perempuannya nih. Rahmah sama si Zahra. Tahu? Kira-kira tahu? Apa saja yang dilarang bagi perempuan yang Haid. baik? Ada yang tahu? Tidak ada. Baik. Nah, hari ini kita akan membahas hal-hal yang dilarang bagi perempuan atau wanita yang haid. Nah, adapun indikatornya hari ini indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya adalah menyebutkan hal-hal yang dilarang bagi wanita haid. Artinya nanti diharapkan setelah pembelajaran ini, setelah penyampaian materi ini, kalian diharapkan mampu menyebutkan satu persatu apa saja yang dilarang bagi perempuan atau wanita yang sedang haid. Kemudian tujuannya, nah, setelah mengikuti kegiatan, mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, nah, kalian diharapkan pertama mampu menyimpulkan hal-hal yang dilarang bagi wanita haid dengan baik. Apa saja? Nanti bisa menyimpulkan kalian diharapkan. Kemudian yang kedua, mampu mempresentasikan. Ini maju ya. Mungkin nanti kita bentuk kelompok, satu kelompok seperti kemarin kan. Bentuk satu kelompok, bentuk beberapa kelompok. Nanti maju satu persatu untuk mempresentasikan. Oke? Baik. Nah, ada punya hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid. Yang pertama adalah perempuan atau wanita haid itu dilarang sholat. Sholat. Jadi wanita yang sedang mengalami haid itu dilarang melakukan sholat, baik sholatnya fardu maupun sholat sunnah. Jadi tidak boleh. Apa saja yang berhubungan dengan sholat, perempuan dilarang melakukannya. Ya. Kemudian dalilnya mana? Dasarnya mana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aqbalatil haidatu pada is-sholata." Ujar Nabi, kata Nabi di dalam sebuah hadis, apabila datang haid kepada seorang perempuan, maka tinggalkanlah sholat. Jadi tidak boleh wanita yang haid itu sholat. Kemudian yang kedua, wanita haid dilarang berpuasa. Ngerti? Itu baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Tidak boleh berpuasa. Nah, ini semisal perempuan sedang melaksanakan puasa, misalnya ini pada bulan Ramadan. Nah, pada saat itu dia melaksanakan puasa. Lalu pada saat ia berpuasa, ia keluar darah haid. Nah, maka puasanya menjadi batal. Kenapa? Karena orang yang sedang haid dilarang berpuasa. Seperti itu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lin nisa'i an alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Qulna bala. Qala fadzalika min nuqsani diniha. Ujar Nabi, apa kata Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beberapa perempuan, bukankah perempuan ketika haid itu tidak salat dan tidak puasa? Jawab mereka, iya benar. Kata Rasulullah bersabda, itulah kekurangan agama perempuan. Artinya perempuan yang sedang haid dilarang berpuasa dan dilarang sholat. Itulah yang menjadi kekurangan. Karena dia tidak bisa sholat dan tidak bisa berpuasa. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki kan ada haid, ya kan? Ada haid, jadi bisa puasa. Perempuan haid juga dilarang tawaf. Apa itu tawaf? Oh, ngelilingi Ka'bah. Biasanya ini dilaksanakan pada saat melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Juga dilarang. Ya sampai dicatat. Jadi mungkin bisa Bapak minta satu persatu buat pertanyaan nanti. Jadi silakan sampai dicatat. Jadi apa yang Bapak sampaikan bisa sampai dicatat. Jadi sholat puasa ya kan. Habis itu tawaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'ali ma yaf'alul hajju ghairu an la tatufi bil baiti hatta taburi." Ya kan? Artinya jika kamu haid maka kerjakan ibadah sebagaimana yang dikerjakan oleh orang yang berhaji kecuali tawaf di Baitullah sehingga kamu suci. Jadi apabila perempuan melaksanakan ibadah haji, kemudian pada saat itu ia haid, maka yang lain silakan dikerjakan kata Nabi kecuali tawaf. Tawaf tidak boleh ia lakukan. Kenapa? Karena tawaf wajib dalam keadaan suci dari hadas. Sedangkan orang haid itu kan berhadas. Kemudian yang keempat, larangan bagi perempuan yang haid adalah menyentuh mushaf dan membaca Al-Qur'an. Ini juga tidak boleh. Menyentuh mushaf dan membaca Al-Qur'an. Boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Yang artinya tidak boleh menyentuh Al-Quran selain hamba-hamba yang disucikan. Karena Al-Quran itu kan kitab suci kita. Tidak sembarangan orang boleh menyentuh. Jadi kalau orang yang tidak dalam keadaan suci tidak boleh menyentuh Al-Quran. Kalau ia berhadas besar, selain tidak boleh menyentuh, tidak boleh juga membacanya. Paham? Kalau berhadas kecil masih bisa membaca sekalipun asal tidak menyentuh. Tapi kalau berhadas besar seperti haid, dilarang menyentuh dan dilarang Selain dilarang menyentuh Al-Quran, perempuan haid juga tidak diperbolehkan membaca Al-Quran baik dengan kata-kata maupun dengan isyarat. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Artinya orang junub dan haid tidak boleh membaca sesuatu pun dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, perempuan juga dilarang, perempuan haid atau wanita haid berdiam diri atau i'tikaf di dalam masjid.
masjid. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena dalam keadaan kotor. Jadi tidak boleh berdiam diri atau iktikaf di dalam masjid. Kalau sekedar lewat, boleh. Ngerti? Kalau sekedar lewat. Tapi kalau misalnya berdiam, misal sampai tidur, lagi sempat sampai duduk-duduk, wah itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Kenapa? Karena kan masjid itu kan tempat suci, sedangkan orang yang haid itu kan dalam keadaan kotor, jadi tidak dibenarkan untuk berdiam atau beriktikaf di dalam masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la uhillal masjida li haidin wala junubin. Tidak dihalalkan bagi masjid, tidak dihalalkan masjid bagi orang haid dan junub. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang keenam, jima. Ini jima. Artinya jangan mencampuri istri. Ini juga tidak dibenarkan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wala taqrabuhunna hatta yanfurna. Artinya, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Jadi seorang istri yang sedang haid dilarang dikumpuli oleh suaminya. Kemudian yang ketujuh adalah bercerai. Ini juga dilarang bagi perempuan haid. Jadi kalau semisal perempuan itu haid, kemudian suaminya pengen menceraikan, tunggu dia suci, baru boleh menceraikan. Kalau masih dalam keadaan haid, itu dilarang. Ini bercerai. Nah, ini yang ketujuh, yang terakhir. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Kenapa? Kenapa bercerai itu? Kenapa wanita haid tidak boleh diceraikan pada saat haid? Karena dia masih dalam keadaan kotor. Jadi laki-laki atau suaminya wajib menunggu dia suci. Nah, baik. Untuk lebih mendalami dalam materi kita kali ini, Bapak akan menampilkan video pembelajaran tentang materi kita hari ini, yaitu hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid. Baik, silahkan disimak. Nanti setelah ini Bapak minta setiap satu dari kalian membuat pertanyaan. Nanti kan Bapak berikan satu lembar kertasnya aja. Ngerti? Ngerti. Baik, ya silahkan diperanti, disimak videonya.
Ya. Nah, sudah selesai. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Baik, alhamdulillah. Baik, untuk kegiatan kita selanjutnya meminta kepada setiap satu orang dari kalian membuat pertanyaan. Kita jawab sama-sama. Membuat pertanyaan, Bapak akan bagikan kertas atau lembar kertas. Dimana aja? Buat satu pertanyaan. Jadi ada yang kosong. Kita buat satu pertanyaan. Nih. Satu, minimal satu lah. Kalau lebih mungkin bisa. Buat satu pertanyaan tentang materi kita hari ini. Tidak dikasih nama silahkan, tidak dikasih nama juga tidak apa-apa. Penting buat satu pertanyaan. Bebas pertanyaannya mau apa aja serah. Yang penting masalah materi kita hari ini. Silakan. Nanti kita kumpulkan. Kalau sudah selesai, dikumpulkan. Sudah? Kumpulkan. Setelah ini nanti kita bagikan kembali. Jadi Bapak minta setiap orang menjawab. Ya. Setiap orang menjawab kembali dari pertanyaan temannya. Dijawab kembali pertanyaan dari semisal nanti tidak ada yang bisa menjawab, nanti kita jawab sama-sama. Nanti Bapak akan menjawab. Bapak nanti akan menjawab kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab. Baik, silakan dijawab. Silakan dijawab. Selanjutnya, Bapak akan membagi kalian dalam dua kelompok. Ini kelompok A, kemudian ini kelompok B. Sekarang silakan bentuk formasi masing-masing. Jadi Fadil silakan hadap ke belakang, Dai juga hadap ke belakang. Jadi satu kelompok isinya 5 orang. Jadi satu kelompok 5, jadi 5 dua kelompok jadi. Jadi Bapak minta tolong simpulkan materi kita hari ini. Simpulkan materi kita hari ini di sebuah kertas ya. Sebuah kertas. Nanti maju satu kelompok maju mempresentasikan daripada hasil kesimpulannya. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Baik, Bapak kumpulkan. Oke, terima kasih. Wow, bagus sekali. Nah, kemudian Bapak minta setiap kelompoknya, kita mulai dari kelompok A dulu ya, untuk mempresentasikan ya. Nah, kita mulai dari kelompok A. Kelompok A, siapa yang ingin mewakili maju? Fadil. Iya. Wanita lagi haid. Kami dari kelompok A. Kami dari kelompok A. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya. Wanita lagi haid dilarang melakukan sholat, puasa, tawaf, atau mengelilingi Ka'bah dan menyentuh Al-Quran. Iya, bagus sekali. Ya, beri tepuk tangan. Iya. Baik, kemudian kelompok B. Siapa yang ingin maju? Itu jangan sambil sabar. Rehan, oke. Rehan, maju. Kami dari kelompok B. Saya dari kelompok B. Saya dari kelompok B membacakan hasil diskusi kami, yaitu 1. Tidak boleh sholat. 2. Perempuan haid. 1. Dilarang sholat. 2. Tidak boleh puasa. 3.
3. Tidak boleh melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. 4. Membaca atau menyentuh Al-Quran. Ya, baik sekali ya. Terbaik, tepuk tangan. Baik, bagus ya. Ya, sangat bagus sudah kalian menyimpulkan dari materi kita hari ini. Baik. Untuk kegiatan kita selanjutnya, mari kita bersama-sama menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah hal-hal yang dilarang bagi wanita haid. Jadi bagi wanita yang sedang haid ini ada beberapa hal yang tidak boleh dikerjakan. Yang pertama adalah sholat. Kemudian yang kedua adalah berpuasa, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian yang ketiga tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Yang keempat adalah Menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. iya, menyentuh dan membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima adalah Berdiam diri atau i'tikaf berdiam diri atau beriktikaf di dalam masjid. Yang keenam jima. Yang ketujuh bercerai. Itulah kesimpulan materi kita hari ini. Nah, kemudian Bapak akan membagikan soal evaluasi. Bapak akan membagikan soal kepada kalian, tolong dikerjakan. Ngerti? Ya. Soalnya Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Apakah sudah selesai? Alhamdulillah. Ya, silahkan dikumpulkan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mungkin Bapak minta apakah ada yang ingin disampaikan atau masih ada pertanyaan tentang materi ini? Kira-kira bagian yang mana yang dirasa sulit? Hah? Udah? Semuanya mau? Udah? Apakah semuanya mudah? Baik, alhamdulillah. Baik, untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.